Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Ada apa ini, Bung? Kata istri saya, ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Begini, Bung. Maksud kami di sini, kami ingin segera secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Kami ingin secepatnya Indonesia merdeka. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena sekutu telah menyerah. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang masih sangat kuat. Jadi usul kami tidak diterima oleh Bung. Udahlah, pembicaraan kita udah masuk ke sini aja. Jangan lupa juga. Ya sudah, silahkan. Setelah mereka berangkat dari kediaman rumah Soekarno, malam harinya para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 20, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Oh, mencari Kang Mas. Kebetulan toko-toko tua ada di dalam. Silakan masuk. Makasih, Bu. Maaf, Bu, lagi-lagi Apa yang ingin kalian bicarakan? Bung sendiri kan udah tahu maksud kami itu apa. Ya, saya tahu. Kalian menginginkan proklamasi itu segera diproklamasikan. Saya tidak bisa seenaknya menyetujui itu, karena ini harus didapatkan di PPKI. Tapi kan Bung, PPKI itu adalah bentukan dari Jepang. Apa Bung tidak memikirkannya gitu kalau kita bisa sama PPKI, apa nggak bahaya? Ya, saya tahu, tapi itu memang keputusan oleh Jepang. Tapi kami tidak mau Jepang ikut campur. Jadi kita harus memutuskan ikatan dengan Jepang. Ya begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI, agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi kan Bung, Tidak ada tetapian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang keadaan dan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Selamat pagi, Bung. oh, ini banyak orang pemuda. Iya. Ya, Bung, saya senang Anda dapat datang ke sini. Kami sedang mengadakan rapat, mereka apa yang menginginkan. Memang apa yang mereka inginkan? Saya dengar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar? Ya, itu benar, Bung. Tapi saya tidak mengizinkannya, karena itu tidak bisa diambil sendiri. Oke, kalau kayak gitu, bagaimana kalau kita rapatkan ini aja sama sekalian semua para tokoh tua? Ya, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di samping belakang. Oke. Akhirnya para pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Jadi Bung, bagaimana ini Bung? Tinggal para pemuda itu. Mereka sudah mendesak supaya kita ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Jika memang berita itu benar, mengapa kita tidak mengetahuinya lebih dahulu? Berarti Bung tidak ingin mengikuti apa yang mau para pemuda itu Bung? Benar, saya takutnya nanti kita akan mengadakan pertumpahan darah, mengingat kekuasaan militer lebih ngeri. Oke lah kalau begitu, mari kita sampaikan keputusan kita ini kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita pilih mereka. Kemudian
para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan menyetujui proklamasi. Jika memang kalian pada pendirian kalian, kalian boleh mencari tokoh lain. Baiklah, jika itu mau Bung, nggak masalah. Tapi kami tetap akan memproklamasi negara kami, apapun caranya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam, sehingga membuat para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Kayak mana? Orang itu aja nggak ini, beritanya masih diragukan sama orang itu, jadi apa yang sekarang? Kalau nggak gini aja, bagaimana kalau Bung Karno sama Bung Hatta kita asingkan keluar kota Jakarta seperti di Kerawang gitu? Oke, aku setuju. Kemana ya? Tapi kira-kira kemana ya? Baiklah, saya pikir dulu. Aku nggak tahu mau kemana. Aku punya ide. Apa itu? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok di dekat Karawang? Oh, bagus. Karena di sana Terjamin keamanannya? karena di sana ada tentara peta dan keamanan terjamin. Betul. Benar. Apa Oke. perlu mantap? Kita akan ke rumah Insinyur Soekarno sekarang. Akhirnya, Latif Hendraningrat dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Dan tidak lama kemudian, mereka sampai di kediaman rumah Soekarno. Kalian bicarakan. Hal yang penting apa? Apa yang dibicarakan tadi siang itu? Sebelumnya kami minta maaf lagi-lagi mengganggu waktu istirahatmu. Memang kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bu, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Kenapa kami harus ikut? Untuk menghindari pengaruh Jepang. 3. Jadi kalau kami tidak mau gimana? Sekarang Tuhan bukan waktunya kita untuk berdebat. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya ingin berpamitan dulu kepada suami saya. Sama akan pergi bersama pemuda. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Ya sudah, ayo. 3. Jadi memang betul ke Karawang. Maaf Bu, apa sudah selesai bicaranya? Ya sudah. Ini ada, ayo kita pergi. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam melihat mereka. Cepatnya proklamasikan kemerdekaan ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Gini aja lah Bu, lebih baik Bung setuju sama kami lah Bung. Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh bisa kali Bung ngapain? Tapi ini tidak bisa diambil dari keputusan saya sendiri. Pastikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Kalau aku bunuh kau, mau? Hah? Maaf, tapi saya tidak bisa. Cepatlah. Apaan kali ini? Ya apa? Saya tidak maksud apa-apa lah Bu. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meredahkan amarah pemuda itu. Dan mereka bicarakan kembali dengan cara baik-baik. Namun di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali
ke Jakarta. Memangnya kenapa? Karena kan tidak adil kalau mereka diculik. Tidak harus bagaimana? Ya kita akan ngomong baik-baik dengan mereka. Jadi kalau mereka tidak mau gimana? Saya yakin pasti kalau kita ngomong baik-baik mereka akan mau dan percaya. Bisa nggak saya pegang cakapnya? Ya bisa. Yaudah ayo kita bikin. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Apa kamu yakin? Masih ada kamar yang penuh. Masih ada kamar yang kosong. Maaf Tuan, apakah ada kamar kosong di sini? Kamar itu sudah penuh. Kemudian Sayuti Melik menghampiri Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Kalau tidak kita ke rumah Laksana Medan saja. Saya setuju apa yang dikatakan Sayuti Melik karena keamanannya bakal terjamin. Baiklah, kita pergi. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah kediaman Laksamana Maeda. Malam, ada apa Tuan mendatangi kediaman saya? Begini. Ada masalah serius? Begini Tuan, saya ada yang ingin saya bicarakan. Kalau begitu ayo masuk. Maaf Tuan mengganggu malam Anda pada hari ini. Iya, tidak apa-apa. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita penyerangan Jepang terhadap Indonesia. Kata penyerangan Jepang terhadap Indonesia itu, dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari para pemuda. Iya, memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya karena takut terjadi kekacauan pada negara Indonesia. Sekarang Tuhan yang kami bingungkan, para pemuda selalu mendesak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Maka gagasannya sangat bagus. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Tuhan menyetujuinya. Yang mengizinkan kami boleh pinjam rumah Meda. Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah teks proklamasi. Ya, Aku baiklah kan? ya sudah, ayo kita buat naskahnya di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini. Bila bersama bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama. Akhirnya, para tokoh tua dan tokoh nasionalis itu mengadakan rapat untuk membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan para tokoh muda menunggu di ruang makan. Kan saya mencatat, baiklah. Kata pembukaan apa yang bagusnya? Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Baiklah. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biar aku berpikir dulu. Enggak. Ya bagaimana kalau begini, kami masuk Indonesia dan kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Coba kamu tulis. Itu kau bagian dari pembukaan sekarang, isinya bagaimana?
diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ya bagus, semua sudah selesai, jadinya seperti ini. Alhamdulillah, selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita mengakhiri para pemuda, apakah mereka menyetujui naskah ini? Bagaimana naskahnya, Bung? Sudah selesai? Sudah, saya akan membacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata sedikit yang jangan mari kita berikan perubahan sedikit. Baiklah, ayo kita perbaiki. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagaimana yang menandatangani naskah ini kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju atas nama Declaration of Independence. Saya tidak setuju, lebih baik diganti saja dengan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setuju, itu lebih baik. Sekarang teks proklamasi sudah selesai. Lalu di mana kita akan membacakannya? Kami sudah menyiapkan tempat ini akan membacakan. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan teks tersebut di lapangan Ikada, tentara Jepang akan memberontak. Iya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Saya setuju. Mungkin dengan ini tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia kita. Gimana? Semua setuju? Setuju. Sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalian pulang ke rumah masing-masing? Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dan izin. Tidak apa-apa. Sudah Quran, kami dulu. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pada pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bentar. Tunggu Bung Hatta. Ya sudah, silakan. Tapi jangan maaf, Bung, apa kita harus melakukan pengibaran bendera? Ya haruslah, karena ini kan simbol dari kalau kita itu sudah merdeka. Apakah benderanya sudah selesai dibuat? Belum, Bung. Saya akan mencari bambunya dulu. Ya, saya akan mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Baiklah, Bung. Bagaimana? Sudah selesai? Belum Bung, saya hanya membicarakan tentang benderanya. Apakah Ibu bisa membuat bendera merah putih? Ibu kan punya kain yang warna merah. Oh, kain itu sudah Ibu jadikan rok. Pokoknya Kang Mas minta Ibu membuat bendera merah putih. Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari,
Fatmawati menjahit dengan tangan. Tidak lama kemudian, Muhammad Hatta datang, tepat pukul 19.45. Maaf, Bung, saya terlambat datangnya. Ah, tak apa-apa. Lagi pula kami sedang melaksanakan persiapan. Memang persiapan apa, Bung? Benderanya sedang dijahit. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu. Maaf, Bung, apa proklamasi ini bisa segera dimulai? Ya, bisa. Ayo kita maju ke depan. Yuk. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta berangkat dari depan rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hormati Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain